Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia, mahasiswi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Sintang, dari Prodi Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen kesehatan wilayah. Wilayah pesisir. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu wilayah pesisir? Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti mangsa surut air laut dan pembesaran air. Kemudian, sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, perilaku buang air besar sembarangan masih terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah masyarakat masih BAB sembarangan di kali ataupun di sungai. Data Joint Monitoring Program WHO atau UNICEF 2015, sebanyak 55 juta penduduk di Indonesia masih berperilaku BAB sembarangan. Dampak penyakit yang paling sering terjadi akibat buang air besar sembarangan ke sungai adalah Escherichia coli. Itu merupakan penyakit yang membuat orang terkena diare. Setelah itu bisa menjadi dehidrasi. Lalu, karena kondisi tubuh turun, maka masuklah penyakit-penyakit lainnya. WHO juga mencatat 88% angka kematian akibat diare disebabkan kesulitan mengakses air bersih dan keterbatasan sistem sanitasi. Hal itu juga diperparah oleh perilaku BAB sembarangan. Selain penyakit, perilaku BAB sembarangan juga memperbesar risiko yang menghambat pertumbuhan fisik anak-anak. Mereka pun bisa mandi dan mencuci pakaian di sungai yang sama. Akibatnya, mereka rentan terkena penyakit diare. Selain diare, balita sangat mudah sekali terkena pneumonia dari pencemaran tinja melalui udara. Selanjutnya, untuk menekankan angka kematian akibat diare ini, semua pihak harus sadar dan bersegera membuat sanitasi termasuk toilet yang sehat. Hal ini selaras dengan kegiatan yang dicanangkan pemerintah dalam bentuk sanitasi total berbasis masyarakat atau yang biasanya disingkat dengan STBM. Diare, sanitasi yang buruk atau mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi dapat menyebabkan terjadinya diare. Seseorang dikatakan diare saat dirinya mengalami BAB cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam satu harinya. Diare tidak bisa dianggap sepele karena dapat menyebabkan dehidrasi yang kalau parah bisa berujung pada kematian. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami diare, apalagi selama berhari-hari atau berminggu-minggu, perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter agar bisa mendapatkan pengobatan yang paling tepat. Dengan ini, resiko dehidrasi dan berbagai komplikasi dapat dicegah. Selanjutnya, BAB sembarangan seperti yang dilakukan oleh warga dapat berdampak buruk tak hanya pada pelaku, tetapi juga pada orang yang tinggal di sekitar lingkungan. Penekanannya bukan hanya pada perilaku masyarakat tersebut, tetapi pemerintah kota setempat juga wajib menyediakan sanitasi yang layak. Bila perlu, tingkatkan juga kesadaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang biasa disingkat dengan PHBS. Selanjutnya, program STBM diyakini akan membuat anak-anak bisa tumbuh sehat dan memiliki pola hidup bersih. Namun, untuk menjalankan komitmen ini butuh peran serta masyarakat dan banyak pihak terkait agar semua cita-cita menurunkan angka kematian cepat terwujud.
Semua orang harus memiliki jalan pikiran sama menghilangkan budaya BAB sembarangan, terutama di sungai. Menurut Gill dan kawan-kawan tahun 2004, penyebaran diare sangat dipengaruhi oleh perilaku dan sanitasi, interaksi antara perilaku tidak higienis, dan saran sanitasi yang tidak berkualitas mengakibatkan diare lebih cepat menular. Berikut ini adalah cara pencegahan diare menurut teori segitiga epidemiologi. Ada agent, host, dan lingkungan. Dari agent yaitu virus rotavirus, host, mencuci tangan, menggunakan air bersih yang cukup, menggunakan jamban, serta membuang tinggi yang benar. Kemudian dari lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta sarana pembuangan air limbah. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan. Tidak hanya mengkonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ada sarana bagi masyarakat dan saran bagi pemerintah. Saran bagi masyarakat yaitu masyarakat mulai sekarang harus menerapkan PHBS demi kesehatan bersama. Kemudian saran bagi pemerintah yaitu perlunya perhatian khusus terutama sanitasi warga yang tinggal di daerah pinggiran sungai agar mereka mendapatkan jamban sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.